Simping 101 start from your style. Banyak orang mikir kalau ngesim itu cuma sekedar lu memuja e-girl favorit lu. Mungkin dalam konteks ini yang cukup kewibuan, VTuber favorit lu. Ada caranya mungkin lu bikin karya, bikin gambar dengan jerih payah lu tunjukin ke VTuber favorit lu dan gambar lu jadi populer. Free marketing. Itu kalau untuk kalau ini ya dalam arti produktif. Tapi gimana kalau seandainya dalam arti konsumtif? Satu caranya adalah ketika lu mau ngesim, ya lu beli sesuatu merchandise yang ada dari mereka. Bisa itu ilustrasi, bisa itu voice content, dan yang sekiranya paling cukup untuk memenuhi kebutuhan lo, terutama untuk masalah sandang, pangan, dan papan, adalah beli kaos. Nah, masalahnya adalah beli kaos tentang VTuber di secara global kayak gini tuh nggak gampang. Lu bukan cuma masalah lu ada banyak pilihan untuk kaos-kaosnya, tapi juga masalahnya adalah apakah kaos yang nanti lu beli itu bakal bagus atau enggak. Kan sayang-sayang duit lu kalau seandainya lu udah beli kaos mahal-mahal, lu beli kaos mahal-mahal tapi ternyata sablonnya jelek, tapi ternyata sablonnya pecah, tapi ternyata gitu doang, enggak gitu doang hasilnya, tapi ternyata kekecilan. Itu sih selalu ya. Nah, maka dari itu untuk tipikal kalian yang cukup pusing perhitungan atau mungkin orang-orang yang cukup medit dalam beli baju, gue ada 1001 cara. Enggak 1001 juga sih, paling cuma 4. Ada sejumlah cara supaya lo itu beli baju sim kalian, entah itu VTuber favorit kalian atau mungkin cuma untuk mengakui diri kalian sim atau untuk menunjuk orang lain itu sebagai sim atau buat saling ledek-ledekan sim dan sim sam dah. Ada caranya. Yang pertama lu pastiin kalau kaos yang lu beli itu sablonannya ya, kita nggak mikir, gak yakin juga sih kalau sablonan kayak gitu ya. Lu gak mungkin bisa beli kaos printan langsung karena itu mungkin cukup mahal ya. Tapi kalau lu mau ya hajar sih, emang gak apa-apa. Cuma cara pertama adalah kalau yang lu mau beli yang cukup murah, upayain gambarnya nggak kotak. Ada banyak alasan kenapa gambarnya jangan sampai kotak. Pertama, secara estetika nggak bagus. Lu punya kaos seluas ini tapi gambarnya itu cuma kotak selesai. Itu gak ada estetikanya sama sekali. Dan yang paling kasar gue bilang adalah lu maling gambarnya kelihatan banget. Belum lagi kalau seandainya ternyata kaosnya itu juga kaos yang quality yang cukup rendah dengan sablon yang cukup murahan sehingga gambarnya tuh jadi udah jelek, gak awet, dan lu cuma kayak buang-buang duit lu aja. Iya, kalau harganya tuh kayak 50.000 yang sekiranya masih cukup, masih pas untuk kaos distro yang polosan, gimana kalau harganya 85.000 kalau dengan gambar kayak begitu? Itu bangsat namanya. Kadang kalau gue mulai kasih contoh ya kayak gue lagi ya, kayak kaos gue lah, ini gue kaos cuma 60.000 tapi sablonnya cuma segini doang. Satu sisi gue nangis sih, sablon cuma segini doang, tapi it's worth. Karena apa? Nggak cuma dengan ilustrasi yang sekecil ini aja, meskipun harganya 60.000 yang cukup murah, itu gak ngerusak estetika kaosnya. Ya sih, kasar-kasarnya bilang kalau seandainya ganti gambarnya tuh kalau bisa vektor atau enggak PNG. Karena apa? Kalau seandainya lu gambar kotak doang, gambar lu tuh cuma kotak gitu aja, sisanya tuh kayak nyampah doang. Sementara kalau gambar PNG masih ada kayak sejumlah tempat ya, poin yang lingkaran atau apa pinggirannya itu masih cukup wah.
Masalahnya tinggal sablonannya aja, murahan apa enggak. Paling rata-rata kalau kaos kayak gitu tuh kalau semurah-murahnya adalah 85.000 sih benar. Atau enggak mungkin 115 kalau lu mau kualitinya yang bagus. Ya kalau seandainya kalau udah tahu kualitinya jelek 150 itu lu minta ditampol tokonya. Yang kedua, cari kaos yang sablonannya tuh gak cuma karakter favorit kalian aja. Gak cuma VTuber favorit kalian. Bisa aja tuh kayak sablonannya itu tuh gak harus mukanya tuh VTuber, gak harus bajunya tuh VTuber, tapi mungkin bisa aja kayak sesuatu yang cukup simbolik untuk karakter tersebut. Lo beli kaos gak cuma sekedar gambar VTuber favorit lo doang. Soalnya kenapa? Lo cuma nampangin muka VTuber favorit lo ya, kayaknya hampir semua kaos murahan pun juga kayak gitu, apalagi kalau yang gambarnya boleh nyolong. Cuma kayak gambarnya si A atau mungkin gambarnya si C, itu tuh kayak secara seni ya cuma nyampe situ doang, nggak ada sesuatu yang cukup spesial. Kecuali kalau seandainya mungkin gambarnya tuh kayak ada gambar, ada sedikit teksnya, atau mungkin cukup dominasi di backgroundnya, atau mungkin ada estetika indahnya sendiri dari desain sablonnya, itu baru kalian boleh hajar. Yang ketiga, cari toko yang sekiranya sering iklan. Ada beberapa toko online yang bisa lu temuin mungkin di Facebook, di Twitter, atau media sosial, atau mungkin ya langsung media sosial atau enggak di marketplace kayak Tokopedia, Shopee. Kadang mereka ini apa tuh suka sering ngepromosiin apa tuh produk-produk mereka, bisa di Facebook, bisa di Twitter, itu biar apa? Biar narik atensi kalian. Dan masalahnya adalah ngiklan itu bayar pastinya. Atau mungkin kalau kalian cukup rajin buat nge-push ya internetnya juga bayar, Bros. Internet juga bayar. Mereka perlu modal untuk ngelakuin hal itu semua. Dan kenapa gue bilang cari toko yang cukup sering iklan, itu karena mereka butuh ini juga, mereka butuh hasil dari apa yang mereka perjuangin. Semakin mereka ngiklan, semakin mereka laku. Itu emang karena apa? Nggak cuma karena lu tahu itu barang, tapi lu sebagai pembeli bisa menghargai usaha mereka meskipun mungkin harga produk mereka harganya kayak ngerasa sih mungkin bisa 200 atau mungkin 150. Ya terakhir gua nemu sih ya 150-an paling murah. Tapi desain mereka bagus kebetulan dan emang worth it untuk dibayar lebih mahal dari biasanya. Terakhir kalau gue bilang cara kalau itu kaos mereka bilang limited, atau ya mereka bilang limited dan lu kebetulan punya duitnya, hajar. Gak usah babi bu, hajar. Mereka bilang tuh limited tapi ukurannya sedikit lebih gede dari lu, hajar. Siapa tahu masa depan lu gendut nanti. Kalau sana itu limited, itu lu cuma bisa dapetin pada saat itu aja dan mendingan lu hajar. Itu nggak cuma untuk masalah simping VTuber doang, untuk masalah kadang ada juga sejumlah produsen distro, produsen fashion yang mereka bisa bikin jaket, mereka bisa bikin kaos. Tapi itu cuma mereka bikin buat hal saat itu doang. Selebihnya ya kalian nggak akan dapetin itu lagi. Ya itu mending lu hajar aja. Mereka cuma produksi saat itu aja, hajar. Karena apa? Dengan lu dapetin barang limited, lu pakai tuh barang limited ya, lu bisa dibilang lu bakal cukup jadi bahan perhatian terutama untuk fashion wibu lu, fashion sempeng lo. Karena nggak ada yang punya tuh kaos. Kalau seandainya ada yang mau lagi juga pasti antara harganya tetap 1 banding 1 atau mungkin sedikit lebih murah atau malah dimahalin. Karena tuh barang limited. Satu lagi. Ini mungkin bukan ide gua, tapi cukup gua rekomendasiin. Sebisa mungkin lu beli kaos, lu beli merchandise itu langsung dari VTubernya itu sendiri atau dari manajemen VTubernya itu sendiri. Karena apa? Karena mereka bayar ilustrator,
untuk bikin kaos itu lagi. Dan balik ke video gua sebelumnya, bayar ilustrator itu mahal. Mereka butuh bayaran. Dan belum lagi ada beberapa manajemen VTuber yang mereka ada bikin ini musiman, di musiman ini kaos fashion, bisa kaos atau mungkin blazer atau mungkin beberapa merchandise lainnya, itu mereka buat limited dan itu cuma kayak pada saat itu aja ya, seperti kayak poin nomor 4, kalau itu limited hajar, kalau apalagi kalau ada duitnya hajar, karena lu cuma akan mendapatkannya pada saat itu doang, atau mungkin kalau seandainya ada giveaway lu dapat, tapi sayangnya yang ngejar giveaway gak cuma lu, banyak. Sebenarnya gue mikirin tentang gimana cara lu dan fashion sim kalian tuh. Gue ada satu rekomendasi untuk ini, apa tuh namanya, ada rekomendasi fashion yang bagus untuk simping kalian, dan itu ada di tunggu sebentar ya, sekarang tanggal 16. Oh shit, pre-order merchandise Mahapanca udah kada luar coy.